so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stupid cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arniati Aras dengan nomor NIM 2104411322 dari kelas 3M. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bahasa query formal untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem basis data. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Bahasa query formal. Nah, apa sih itu bahasa query formal? Dalam bahasa query formal, ada 2 dasar pembentukan bahasa query, yaitu yang pertama aljabar relasional, yang kedua kalkulus relasional. Yang dimana bahasa query formal adalah bahasa yang termasuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi, Higgs level language, yang digunakan user untuk mendapatkan informasi atau data dari basis data. Dalam pembahasan ini hanya akan membahas tentang aljabar relasional karena lebih banyak dijadikan bahan dasar bahasa query umum yang digunakan. Nah, yang pertama ada aljabar relasional. Nah, apa sih aljabar relasional itu? Aljabar relasional adalah kumpulan operasi terhadap relasi, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Bahasa query yang didasarkan pada operasi-operasi dalam aljabar relasional merupakan bahasa query yang prosedural. Nah, adapun operator relasional itu ada 4. Yang pertama, restrict, yang disimbolkan dengan sigma, adalah pemilihan tuple atau rekor. Yang kedua ada project, yang disimbolkan dengan V, adalah pemilihan atribut atau filet. Yang ketiga ada divide, yang disimbolkan dengan pembagi, adalah membagi. Yang keempat ada join, yang disimbolkan dengan theta, adalah menggabungkan. Nah, aljabar relasional adalah operator pada aljabar relasional dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu operator dasar untuk fundamental operasional. Yang kedua ada operator tambahan untuk additional operasional. Nah, seperti yang kita lihat ini, ada tabel di bawah ini adalah contoh untuk mengerjakan perintah-perintah relasional algebra atau relasional aljabar relasional. Nah, seperti yang kita lihat di layar itu ada relasi mata kuliah, yang dimana relasi mata kuliah ini terdapat ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS, ada NIP. Di mana di sini kode mata kuliahnya itu 207, terus nama mata kuliahnya itu ada logika dan algoritma. SKS-nya sendiri itu ada 4, NIP-nya itu 19910486. Ini seperti yang kita lihat di layar. Ini ada 310 dengan nama mata kuliah itu struktur data, SKS-nya itu ada 3, NIP-nya itu 2001095655. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini ada relasi mahasiswa, yang dimana relasi mahasiswa ini ada NIM, nama mahasiswa, alamat, serta jenis kelamin. Nah, di kolom yang pertama itu, di mana NIM-nya itu 1105090222 dengan nama mahasiswa Hafiz, alamat IP-nya itu Depok, jenis kelaminnya itu laki-laki. Begitupun dengan tabel-tabel berikutnya. Nah, selanjutnya tabel berikutnya itu ada relasi registrasi, di mana relasi tabel registrasi ini ada kode mata kuliah, ada NIM.
di mana kode mata kuliahnya ini itu 360, NIM-nya itu 1105090022. Ini. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di slide yang berikutnya itu ada relasi dosen, di mana relasi dosen ini terdapat NIP, nama dosen, serta gaji. Nah, di mana NIP dari dosen ini sendiri itu 199910486 atas nama Billy. Gajinya itu ada 3.500.000. Begitupun dengan tabel-tabel berikutnya mencantumkan nomor NIP, nama dosen, serta gaji-gaji dari dosen. Nah, operator dasar. Kita masuk ke operator dasar. Yang pertama itu selection, yang dilambangkan dengan sigma atau lowercase omega, di mana selection atau lowercase omega ini itu operasi selection menyeleksi tupel-tupel pada sebuah relasi yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Contohnya itu yang pertama, mencari tupel-tupel dari mahasiswa yang memiliki jenis kelamin laki-laki, ekspresi aljabar relasional. Contohnya seperti ini, selection atau sigma, jenis kelaminnya laki-laki, dalam kurung mahasiswa. Yang kedua, ada tampilkan data mata kuliah yang yang memiliki kode 360 atau yang memiliki SKS 4. Contohnya itu ada selection, di sini ada selection atau sigma, atau di sini ada selection atau sigma. Itu mencantumkan kode mata kuliah 360 V SKS 4 dalam kurung mata kuliah. Selanjutnya ada projection atau projection yang dilambangkan dengan V. Nah, projection ini sendiri adalah operator projection berprofesi pada sebuah relasi, yaitu membentuk relasi baru dengan mengcopy atribut-atribut dan domain-domain dari relasi tersebut berdasarkan argumen pada operator tersebut. Contohnya itu, kita tampilkan nama beserta gaji dari dosen. Contohnya, projection-nya itu atau V-nya itu nama dosen, terus gaji dalam kurung dosen. Cartesian produk dilambangkan dengan X, di mana Cartesian produk ini adalah operator dengan dua relasi untuk menghasilkan tabel hasil perkalian Cartesian. Contohnya, tampilkan NIT, nama dosen, itu dari relasi dosen. Terus nama mata kuliah itu dari relasi mata kuliah, tahun akademik, semester, hari, jam, waktu, serta kelas itu dari relasi mengajar, di mana semester mengajar adalah pada semester 1. NIT, nama dosen, nama mata kuliah, tahun akademik, semester, hari, jam, waktu, kelas itu semester 1. Union dosen, NIT sama dengan mengajar, NIT, union mengajar, kode mata kuliah sama dengan mata kuliah. Kode mata kuliah, dosen X, mata kuliah X mengajar, itu operator. Nah, selanjutnya ada union, yang dimana union ini adalah operasi untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, yaitu domain atribut ke masing-masing tabel harus sama, RUS sama dengan XIXER atau XES. Contohnya, penggabungan berdasarkan kolom kota dari tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Contohnya itu V, kotanya itu mahasiswa, union kotanya itu dosen. Selanjutnya ada set difference.
Set difference ini sendiri adalah operasi untuk mendapatkan tabel di suatu relasi tapi tidak ada relasi lainnya. R dikurang S sama dengan X, I, X, E, R, dan X, E, S. Contohnya, tampilkan nama dari mahasiswa yang tinggal di Depok tetapi bukan berjenis kelamin perempuan. Query satunya itu tampilkan nama yang tinggal di Depok. Seperti V-nya itu nama mahasiswa, Sigmanya itu alamat Depok dalam kurung mahasiswa. Query 2-nya itu tampilkan nama yang berjenis kelamin perempuan. V-nya itu nama mahasiswa, sigmanya itu jenis kelamin perempuan dalam kurung mahasiswa. Tampilkan query 1 minus query 2, di mana V-nya sendiri itu adalah nama mahasiswa. Sigmanya itu alamatnya Depok atau dalam kurung mahasiswa. Dikurang dengan V nama mahasiswa, sigmanya jenis kelamin perempuan dalam kurung mahasiswa. Nah, selanjutnya ada operator tambahan, di mana operator tambahan ini itu ada 4. Yang pertama set interaction, the theta join, natural join, serta division. Di mana yang pertama itu set interaction, yaitu operasi untuk menghasilkan irisan dua tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama. Domain atribut ke I kedua tabel tersebut sama. Yang kedua ada theta join, yang dimana theta join ini adalah operasi yang menggabungkan operasi Cartesian produk dengan operasi selection dengan suatu kriteria. Yang ketiga natural join, yang pertama operasi menggabungkan operasi selection dan Cartesian produk dengan suatu kriteria pada kolom yang sama. Terakhir ada division, yang dimana division ini merupakan operasi pembagian atas tuple-tuple dari dua relasi. Nah, adapun contoh dari division ini itu sendiri yaitu yang ada di layar. Kita lihat contohnya itu ada SNO-nya. SNO-nya itu ada 6 dan PNO-nya itu ada 6 itu dari A. Sedangkan PNO dari B-nya itu ada 1 dan A per B-nya itu SNO-nya ada 2. Nah, sekian materi yang saya sampaikan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.